Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Oke, semuanya hari ini adakah yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Baik, anak-anak di sini siapa yang pernah mendaki? Ya, pernah mendaki di gunung apa? Wah, keren sekali. Nah, dalam mendaki, biasanya kita akan membutuhkan yang namanya peta perjalanan. Nah, di saat ini yang biasa kita gunakan itu adalah aplikasi MDPL, yang dimana aplikasi ini adalah jenis aplikasi yang berisi peta-peta untuk mendaki. Nah, anak-anak, misalkan ya, kalian sedang mendaki dan kalian sedang berada di pos 1. Kira-kira bagaimana agar kalian dapat sampai ke pos 2? Saya akan menghitung berapa langkah, dan jaraknya, lalu saya akan memilih arahnya ke timur dulu atau ke barat dulu. Baik, bagus sekali. Jadi untuk mengetahui bagaimana proses kita bisa sampai ke pos 2, kita perlu mengetahui dua hal, yaitu arah perpindahan dan juga jarak perpindahannya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan sistem koordinat Kartesius yang sudah kita pelajari sebelumnya? Oke. Nah, anak-anak, bayangkan kalian adalah seorang pendaki yang sedang mendaki Gunung Lawu. Nah, untuk mempermudah pemantauan posisi pendaki, tim SAR dan tim pengelola setempat memetakan titik-titik pos pendakian ke dalam koordinat Kartesius. Nah, karena terkendala cuaca, jadi jalur utamanya itu ditutup. Jadi pihak pos berencana untuk merancang alternatif atau merancang jalur alternatif yang aman menuju ke puncak. Nah, bayangkan kalian adalah tim pengelola dari pendakian tersebut. Kira-kira bagaimana kalian akan merancang jalur alternatif agar para pendaki tetap dapat menuju ke puncak? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai pembagian yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Karena semua sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, silahkan scan QR berikut dan kerjakan LKM secara berkelompok. Baik anak-anak, coba telusuri peta pada aplikasi MDPL. Kemudian perhatikan letak setiap pos dan arah perpindahannya. Kemudian cocokkan hasil pengamatan kalian pada GeoGebra. Anak-anak, apakah ada kendala? Kalau begitu, bagaimana cara kalian mendapatkan vektor translasinya? Kami membandingkan koordinat titik awal dengan titik hasil translasi Bu. Lalu kami menghitung selisih koordinat X dan Y. Dari koordinat tersebut, kami memperoleh vektor translasinya. Oke, bagus sekali. Silahkan dilanjutkan. Ya, Bu. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah selesai, sekarang kira-kira kelompok mana yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diskusi kami, kelompok kami membuat jalur evakuasi dengan memindahkan setiap pos ke koordinat yang baru. Caranya, kami melihat dulu posisi awal dan posisi tujuan setiap pos, lalu menentukan arah dan jarak perpindahannya.
Contohnya di pos 1, titik C berpindah ke titik C. Dari hasil yang kami dapat, titik C bergeser 0,6 satuan ke kiri dan 0,2 satuan ke atas. Setelah kami coba di GeoGebra, hasilnya sudah sesuai. Jadi cara itu kami gunakan juga untuk pos-pos yang lain. Oke, bagus sekali dari hasil pemaparan kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, mungkin untuk kelompok 4 silahkan. Kelompok kami caranya sedikit berbeda. Kami tidak langsung mencari arah perpindahannya, tapi menghitung dulu selisih koordinat X dan koordinat Y antara titik awal dan titik tujuan. Setelah itu baru kami menentukan perpindahannya. Dan hasilnya juga sesuai saat dicek di GeoGebra. Oke, anak-anak beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Oke anak-anak, jadi meskipun cara setiap kelompok itu berbeda, namun hasil akhir dari perpindahannya itu hasilnya sama. Nah, proses pengerjaan yang sudah kita lakukan itu biasa disebut sebagai translasi, di mana untuk pos awalnya itu adalah titik A yang nantinya akan ditranslasikan oleh vektor T, kemudian menghasilkan titik bayang. Atau secara lebih mudahnya itu, titik bayangnya itu diperoleh dari menjumlahkan titik awal dan juga vektor translasinya. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Jadi silahkan kembali ke web sebelumnya, kemudian kerjakan kuis secara mandiri. Baik anak-anak, karena semua sudah mengerjakan kuis, sekarang siapa di antara kalian yang mau membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Ya, jadi translasi adalah pergerakan suatu objek tanpa merubah ukuran, bentuk maupun arahnya. Cara menentukannya yaitu dengan mencocokkan titik koordinat awal dengan menyesuaikan proses besarnya pergeseran dan juga arahnya. Sudah Bu. Oke, bagus sekali. Jadi melalui pembelajaran hari ini kita sudah berhasil menemukan konsep translasi serta bagaimana cara untuk menerapkannya. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau sebaliknya? Silahkan isi pendapat kalian melalui refleksi yang ada pada website sebelumnya. Baik anak-anak, untuk yang hasil kuisnya belum tuntas, silahkan mengerjakan remedial pada website sebelumnya. Dan bagi yang sudah tuntas, silahkan mengerjakan pengayaan pada website sebelumnya juga. Baik anak-anak, karena waktu sudah selesai, terima kasih atas semangat dan energi positif kalian hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi